Assalamualaikum Bun, welcome back to my channel Bunda Kun Queen. Alhamdulillah ya Bun, kita udah berhasil melewati 1 bulan Ramadan. Dan kemarin kita baru merayakan kemenangan Idul Fitri. Gimana Bun, budgetingnya masih aman kan? Alhamdulillah Ramadan sudah kita lewati ya Bun. Yuk semangat buat budgeting bulan Mei. Sebenarnya udah 2 bulan ke belakang aku nggak share budgeting karena 2 bulan yang lalu itu ada perubahan. Jadi pemegang keuangan di rumah itu diambil alih sama suami. Kenapa? Karena aku ingin menantang suami agar dia tahu bagaimana membuat budgeting, bagaimana mengurus keuangan rumah tangga itu. Dan ternyata baru 1 bulan atau pertengahan, jangan 1 bulan deh Bun, pertengahan aja dia udah angkat tangan Bun, uangnya udah habis duluan padahal masih ada akhir bulan loh. Masya Allah, emang benar-benar budgeting ini kita butuh bukan hanya sekedar ilmu tapi pengalaman ya Bun ya. Makanya aku juga tetap, bahkan sampai saat ini aku tetap masih belajar kok bagaimana membuat budgeting yang benar-benar pas sesuai dengan kemampuan kita. Sebenarnya nggak ada yang berubah ya Bun dari budgeting bulan sebelumnya. Jadi di sini aku masih tetap mengandalkan gaji suami untuk kebutuhan sehari-hari sebesar 3.500.000. Sementara untuk penghasilan aku yang alhamdulillah meskipun belum besar bisa buat nambah tabungan sinking fund. Tunggu videonya nanti ya Bun. Nah, di sini aku masih menggunakan metode 30 dan 70 ya. Dimana 70% itu untuk kebutuhan sehari-hari untuk living, sementara 30% itu untuk saving atau menabung. Di sini memang aku sengaja tidak membuat budget untuk fun atau liburan karena emang aku masih punya hutang, jadi aku ingin fokus dulu ke situ. Untuk persentase ini tidak mengikat ya Bun, jadi sesuaikan aja dengan budgeting kita atau keperluan kita. Misal di sini kan aku biasanya 70% ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau misalkan emang sedang banyak pengeluaran, aku bisa kok jadi menambahkan persentasenya jadi 75 ataupun 80% karena emang benar-benar harus menyesuaikan kebutuhan kita dan sesuai budget ya. Dan ingat ya Bun, jangan sampai menambah hutang, dan hutang yang kita punya itu gak boleh lebih dari 30% dari gaji kita. Jadi, misalnya di sini penghasilan aku itu 3.500.000. Nah 30%-nya itu kan 1 juta. Jadi jangan sampai aku punya utang atau cicilan lebih dari 1 juta setiap bulannya agar keuangan tetap stabil. Sebenarnya untuk hutang ini masuk ke persentase living ya Bun. Jadi 30% itu hutang dan 40%-nya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalkan hutangnya kecil, alhamdulillah dong, untuk kebutuhannya berarti lebih besar persentasenya kan. Dan salah satu target atau goals aku di tahun 2022 ini adalah bisa melunasi hutang dan hidup tanpa hutang. Apalagi sekarang kayaknya mau ngutang itu gampang gitu ya Bun, kita seolah difasilitasi. Kayak aku yang sering pakai marketplace Orange itu kan sering belanja di situ, dan kadang aku juga pakai metode pembayaran pay later atau bayar nanti, padahal harusnya aku bisa ngerem ya kalau misalkan emang kita belum punya uang atau dana untuk beli, ya udah kita tunda dulu sampai kita emang punya uang. Jadi kita harus benar-benar bisa ngerem. Belilah apa yang kita mampu, jangan sampai kita memaksakan dan berakhir dengan hutang lagi. Ini juga menjadi catatan buat aku biar aku nggak tergiur lagi pakai pay later. Nah, kalau buat kalian yang suka belanja di toko oren dan belum mengaktifkan pay later, sebaiknya jangan ya, biar tidak tergiur gitu loh.
karena kalau misalkan udah aktif itu tuh susah dinonaktifkannya. Jadi jangan coba-coba ya bun, belilah sesuai kemampuan kita. Kalau kita emang udah mampu, uangnya udah ada, ya udah kita beli cash aja, nggak usah ngutang. Kalau misalkan emang uangnya belum ada, kita nabung dulu. Makanya di bulan ini aku mau mulai membuat sinking fund khusus membeli barang-barang atau sesuatu yang emang aku butuhkan gitu. Jadi nggak usah ngutang-ngutang lagi, tapi aku harus menabung dulu. Semoga ini bisa menjadi kebiasaan nantinya buat aku. Oke, kembali ke budgeting bulan Mei. Jadi untuk pengeluaran di sini aku bagi jadi 3 pos, yaitu sosial, saving, dan pengeluaran tidak tetap. Untuk sosial di dalamnya ada sedekah dan tabungan kurban. Di sini aku sengaja masukkan ke sosial ya, bukan ke tabungan, karena itu toh nanti uangnya nggak ada dan nggak bisa aku ambil lagi kan. Nah untuk saving di sini ada koperasi, terus jaminan hari tua ini emang diwajibkan dari perusahaan suami. Lalu tabungan pendidikan ini aku budgeting 100.000 aja setiap bulannya. Lalu untuk hitan anak di sini ada 700.000 yang aku bagi 2 menjadi 400 dan 300. Buat kalian penonton video aku pasti tahu kenapa dibagi 2 seperti ini ya. Karena gajian suami aku itu 2 kali, jadi 3.500.000 itu dibagi 2 kali. Gajian pertama itu 2.500.000 dan gajian kedua nanti 1 juta. Makanya di sini aku harus pinter membagi keuangan sesuai sesuai tanggal gajian suami aku. Jadi kalau misalkan yang 2.500.000 dulu aku utamakan untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan. Sementara untuk gajian kedua nanti yang 1 juta biasanya aku sisihkan buat tabungan sama jajan suami aja. Jadi untuk kebutuhan sebulan itu diambil dari gaji yang pertama gitu. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap di sini ada untuk bayar hutang, belanja bulanan dan mingguan, gas dan galon, kuota dan listrik, juga jajan anak dan suami. Ini masuk pengeluaran tidak tetap ya. Dan yang terakhir di sini juga ada untuk beli obat dan biaya tak terduga. Nah, di sini aku akan hitung dulu nominal budgetingnya benar gak ya 3.500.000. Pakai kalkulator mini warna pink yang lucu ini. Oh iya, buat kalian yang tanya belinya di mana kalkulator atau perlengkapan budgeting lainnya, kalian bisa cek di description box ya. Alhamdulillah totalnya pas ya bun, 3.500.000 sesuai penghasilan aku. Nah di sini untuk dompet pintarnya ini udah aku kosongkan dan udah aku review meskipun nggak aku buatkan videonya. Di sini dompet pintarnya sebenarnya udah rusak, kayak digigit tikus atau apa itu. Terus di dalamnya juga udah mulai copot-copot, maklum ya, sesuai mungkin sama harganya, jadi gak nyampe setahun udah kayak gini lagi. Sebenarnya ini adalah part yang paling menyenangkan di setiap budgeting, yaitu memasukkan uang ke dalam pos-posnya. Tapi karena di sini aku mau ganti dompet pintarnya, aku buat di video selanjutnya ya bun. Oke, beginilah budgeting bulan Mei ala aku. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Assalamualaikum.